A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi banas samaa'a farafa'aha wa nasabal jibala wa arsaha wa khafadal arda wa basataha yaf'alu ma yasha'u ala ahsani halin wa mayyiz baina khalqihi yubdi'u wa yu'id fa'alun lima yurid ja'alal laila sakanan wan nahara ma'asyan wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin al-mab'uthi liyutammima makarimal akhlaq wa asyhadu an la ilaha illallah yarfa'ul qista wa yakhfiduhu wa yu'izzu may yasha wa yudhillu may yasha wa huwa ala kulli syai'in qadir. Amma ba'du. Sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi kita melanjutkan pembahasan kitab Al-Mumti fi Syarhil Ajurumiyah. Dan pada pertemuan yang lalu kita telah menyelesaikan bersama-sama tentang pembahasan tanda-tanda i'rab, ditutup dengan pembahasan tanda i'rab jazm. Ada dua kemarin ya, yakni sukun dan penghilangan. Kemudian penghilangan terbagi lagi menjadi dua, yakni penghilangan huruf nun dan penghilangan huruf illah, yakni huruf alif, wawu dan ya. Baik, kemudian kita akan melanjutkan pembahasan berikutnya, ringkasan dari penulis tentang bab i'rab. Qala al-musannifu al-mu'robat, ya, al-mu'robat. Al-mu'robat ini artinya yang di i'rab, ya, jamak yang di i'rab. Qala al-musannifu faslun al-mu'robatu kismani. Kismun yu'rabu bil harakati wa kismun yu'rabu bil hurufi, ya. Penulis dalam hal ini, penulis matan yang dimaksud yakni Imam Ibnu Ajurum, mengatakan pasal, ya, faslun, suatu pasal, al-mu'robatu kismani, bahwasanya yang di i'rab itu terbagi menjadi dua jenis. Kismun yu'rabu bil harokat. Yang pertama ada jenis kata yang di i'rab dengan tanda i'rabnya berupa harokat. Wa kismun yu'rabu bil hurufi. Dan juga ada kata yang di i'rab dan tanda i'rabnya itu menggunakan huruf. Falladhi yu'rabu bil harokati arba'atu anwa'in. Dan adapun yang di i'rab dengan tanda harokat itu ada empat macam. Apa saja itu empat? Al-ismul mufrad. Yang pertama isim mufrad. Isim mufrad itu tanda i'rabnya berupa harokat. Wa jam'ut taksir, begitu pula jamak taksir. Wa jam'ul muannatsi salim, dan jamak muannas salim. Wal fi'lul mudhari'ul ladzi lam yattasil bi akhirih syai'un, dan fi'il mudhari' yang tidak tersambung akhirnya dengan sesuatu apapun. Jadi empat ini, ya, isim mufrad, jamak taksir, jamak muannas salim, dan fi'il mudhari' yang tidak tersambung dengan apapun di akhirnya, itu tanda i'rabnya menggunakan harokat. Wa kulluha turfa'u bid dhammati. Dan semuanya, yakni semua di sini maksudnya adalah isim mufrad, jamak taksir, jamak muannas salim, dan fi'il mudhari tadi itu semuanya turfa'u bid dhammah, dirofakkan dengan harokat dhammah. Wa tunsabu bil fathah, kemudian dinasobkan dengan harokat fathah. Wa tukhfadu bil kasroh, dan dijerkan atau dikhafatkan dengan harokat kasroh. Wa tujzamu bis sukun, dan dijazmkan dengan dengan harokat sukun. Kemudian beliau mengatakan wa kharaja an dzalika salasatu asya'a, dan keluar dari yang demikian itu, yakni keluar dari kaidah umum tersebut salah satu asya, tiga hal, yakni jam'ul muannatsis salim, ya. Yang pertama jamak muannas salim. Jadi penulis mengatakan bahwa empat kata tadi itu jamak mudzakkar jamak muannas salim, jamak taksir, isim mufrad itu semuanya dirofa dengan dhammah, dinasab dengan fathah, dijer dengan kasroh, dan dijazm dengan sukun, kecuali yang pertama jamak muannas salim. Jamak muannas salim yunsabu bil kasroh, dia dinasabkan dengan kasroh, ya, masih ingat. Jadi jamak muannas salim itu tidak bisa kita kasih harokat fathah, harokatnya itu menggunakan kasroh. Walismul ladzi la yansarifu yukhfadu bil fathati. Demikian pula isim yang tidak bisa bertanwin, ya, isim ghairu munsharif itu dijerkan atau dikhafatkan dengan harokat fathah, ya, masih ingat pembahasan yang lalu. Wal fi'lul mudhari'ul mu'talul akhiri yujzamu bihadfi akhirih, dan fi'il mudhari' yang akhirannya itu berupa huruf illah mu'tal, ya, akhirannya mu'tal bukan akhirannya sahih, itu dijazmkan bihadfi akhirih, dengan menghilangkan huruf akhirnya, gitu.
Jadi yang dijazmkan dengan harokat sukun itu adalah fi'il mudhari' yang dia bentuknya sahih akhir, ya. Huruf akhirnya itu huruf sahih, bukan huruf ilah. Kalau huruf akhirnya berupa huruf ilah, maka jazmnya dengan menghilangkan huruf ilah tersebut. Asyarhu, penjelasannya. Hadzal faslu lakhassa fihi al-musannifu jami'a ma taqaddama fi babi alamatil i'rabi, ya. Hadzal faslu, pasal ini, pada pasal ini lakhassa fihi al-musannifu, penulis telah meringkas di dalamnya, yakni di dalam pasal tersebut. Meringkas apa? Jami'a ma taqaddama fi babi alamatil i'rab. Jami'a, segala hal, ya, segala sesuatu yang telah lewat pada pembahasan bab alamatil i'rab, ya. Pada bab ini, pada pasal ini, penulis yakni Imam Ibnu Ajurum meringkas pembahasan yang ada pada alamatil i'rab. Faqala, maka beliau mengatakan al-mu'rabatu qismani, adapun yang di i'rab itu terbagi menjadi dua jenis. Qismun yu'rabu bil harokati, yang mana saja dua jenis tersebut. Qismun, yang pertama jenis yu'rabu bil harokati, yang di i'rab jenis tersebut bil harokati, dengan harokat. Yakni harokat apa? Ad-dhammati, ya. Di sini kita baca kasrah ad-dhammati karena dia badal dari al-harokat, ya. Ini badal ba'at minkul, sebagian dari seluruh. Wal fathati wal kasrati was sukuni. Jadi ada dia kata yang di i'rab dengan harokat, yakni harokat dhammah, harokat fathah, harokat kasrah, harokat sukun. Wa qismun yu'rabu bil hurufi, dan ada pula qismun, jenis yang yu'rabu, di i'rab jenis tersebut bil hurufi, dengan huruf-huruf. Yakni huruf-huruf itu apa saja? Al-wawi, dengan huruf wawu, wal alifi, dengan huruf alif, wal ya'i, dengan huruf ya, wan nuni, dengan huruf nun. Ya, jadi 4 ini. Dengan wawu, dengan alif, dengan ya, dengan nun. Wa bada'al musannifu bi dzikril mu'rabati bil harakati. Dan pada pasal ini penulis telah memulai dengan menyebutkan i'rab atau kata-kata yang di i'rab dengan harokat. Kenapa? Li'anna hal aslu, karena harokat itu adalah asal dari i'rab. Jadi asal tanda i'rab, ya, tanda asli i'rab itu dia menggunakan harokat. Itu asalnya. Kaidah dasarnya i'rab itu tandanya ditandai dengan harokat, seperti itu. Di sini ada tabel, bisa dilihat sendiri. Seperti itu. Kemudian beliau melanjutkan al-mu'rabatu bil harokati. Yang pertama al-mu'rabatu bil harokati, kata-kata yang di i'rab menggunakan harokat. Wahya arba'atu anwa'in, dan yang di i'rab dengan harokat itu ada arba'atu anwa', ada 4 macam. Apa saja? Awalan, yang pertama alismul mufrad, isim mufrad. Ta'rifuhu. Nah, apa yang dimaksud dengan isim mufrad di sini? Pensyarah akan menjelaskan. Ta'rifuhu, pengertiannya isim mufrad, huwa malaisa musannan. Dianya isim mufrad itu adalah apa-apa yang bukan musannan, yang bukan bermakna dua. Wala majmu'an, dan tidak pula dijamakkan, bukan merupakan suatu kumpulan. Wala minal asma'il khamsah, dan tidak pula di antara atau masuk ke dalam golongan asma'ul khamsah, yakni abuka, akhuka, hamuka, fuka, dzumalin. Nah, jadi yang dimaksud mufrad di sini, isim mufrad adalah isim yang bukan berupa musanna, bukan berupa jamak, dan bukan salah satu dari asmaul khamsah. Kemudian hukmuhu, hukumnya isim mufrad, yurfa'u bidomati, dirofakkan dengan harokat dhammah, wa yunsabu bil fathati, dan dinasobkan dengan harokat fathah, wa yujarru bil kasrati, dan dijarkan dengan harokat kasroh. Wa mithaluhu, dan contohnya isim mufrad itu rajulun. Nah, rajulun ini isim mufrad karena dia bukan bermakna jamak, bukan bermakna musanna, dan tidak termasuk asmaul khamsah. Begitu pula wa mu'minun, kata mu'minun, wa mu'minatun, dan kata mu'minatun. Jadi bisa kita lihat, ya, isim mufrad itu bisa bermakna laki-laki, bisa pula bermakna perempuan. Seperti itu. Fahadan na'u minal asma'i yutliqu alaihin nahwiyun. Maka jenis ini
merupakan di antara isim-isim yang bersepakat di atasnya para ahli nahwu sebagai al-ismal mufrad. Jadi contoh-contoh ini rojulun, mu'minun, mu'minatun, ini di sini para ahli nahwu ini sudah sepakat bahwa ini merupakan isim mufrad. Kenapa? Li'annahu yadullu ala wahidin aw wahidatin. Karena dia menunjukkan makna satu. Bisa bermakna tunggalnya itu laki-laki ataupun wahidatin, tunggalnya perempuan. Walaysa musannan wala majmu'an, dan tidak berupa kata yang ganda, yakni isim yang bermakna dua atau kata yang bermakna banyak. Wa huwa yu'rabu bil harokati, dan isim mufrad itu di-i'rab dengan harokat. Nahwu, contohnya qaulihi ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala, wa qala rajulun. Perhatikan, wa qala rajulun. I'rabnya di sini wa ini di sini huruf athof ya, qala fi'il madhi, rajulun sebagai fa'ilnya. Farajulun, maka kata rajulun ismun mufradun marfu'un. Dia merupakan isim mufrad yang i'rabnya marfu'. Kenapa? Li'annahu fa'ilun, karena dia sebagai fa'il atau pelaku. Wa alamatu raf'ihi dhammah, dan tanda rafa'nya menggunakan dhammah. Contoh berikutnya wa qaulihi, firman Allah Subhanahu wa taala, ataqtuluna rajulan. Ya, ataqtuluna rajulan. Ya, i'rabnya di sini a, hamzah ini. Hamzah adalah harfun istifham. Harfu istifham mabni alal fathi la mahalla lahu minal i'rab. Taqtuluna ini fi'il mudhari marfu' alamatu rafihi thubutun nun. Kenapa? Li'annahu minal af'alil khamsah. Ya, fa'ilnya mana? Wawu di sini. Wawul jamaah dhamirun mutasil mabni ala sukun fi mahalli raf'in fa'il. Rajulan sebagai apa? Maf'ulun bih. Mansub alamatun nasbihi fathah. Kemudian kita baca dulu rajulan ismun mufradun mansubun. Kata rajulan di sini pada contoh ini merupakan isim mufrad yang mansub. Kenapa? Li'annahu maf'ulun bihi, karena dia sebagai maf'ulun bih atau objek. Wa alamatun nasbihi al-fathah, dan tanda nasabnya menggunakan fathah. Wa qaulihi, dan contohnya juga firman Allah taala yang lainnya, auhayna ila rajulin. Auhayna ila rajulin. Auhayna ini i'rabnya auha dulu. Auha ini fi'il madhi mabni ala sukun ya. Di sini mabni ala sukun. Kenapa? Litisalihi bi dhamiri raf'in mutaharrikin, karena dia tersambung dengan dhamir rafa yang berharokat, yakni na di sini. Fa'ilnya mana? Na, dhamir mutasil mabni ala sukun fi mahalli raf'in fa'il. Ila harfu jarrin, rajulin ismim majrur bi ila alamatu jarihil kasroh. Seperti itu. Kita baca rajulin. Rajulin ismun mufradun majrurun. Dia merupakan isim mufrad yang majrur, dijerkan. Kenapa? Li'annahu subiqa biharfi jarrin, karena dia didahului oleh huruf jar. Ya, huruf jarnya di sini adalah huruf ila. Wa alamatu jarihil kasroh, dan tanda jarnya adalah kasroh. Demikian. Ada bintang di sini. Ada hasyiah sedikit. Fawaidu wa tanbihatun, ya, ada faedah-faedah dan peringatan-peringatan. Yang pertama, yu'rabul ismul mufradu bil harokatil muqaddarati. Isim mufrad di-i'rab dengan harokat muqaddarah. Muqaddarah itu artinya dikira-kirakan, tidak nampak. Dia harokatnya nggak nampak tapi cukup dikira-kirakan. Kapan isim mufrad itu di-i'rab dengan harokat muqaddarah? Idza kana mu'talan, apabila dia berupa isim yang mu'tal. Isim mu'tal di sini adalah isim yang akhirannya itu berupa huruf ilah ya. Kita kemarin sudah belajar fi'il mu'tal. Nah, sama, nggak hanya fi'il mu'tal, nggak cuman fi'il yang ada mu'talnya, isim juga ada yang mu'tal. Isim yang apabila huruf akhirnya itu salah satu dari 3 huruf ilah ya, kemarin alif, wawu dan ya. Maka apabila ada isim mufrad yang akhirannya itu salah satu dari huruf ilah, maka dia di-i'rab dengan harokat muqaddarah. Nahu qaulihi ta'ala, contohnya adalah firman Allah Ta'ala, fa'alqa Musa asahu. Fa'alqa Musa asahu. Perhatikan di sini ada dua isim yang diakhiri dengan huruf ilah. Bahkan di sini juga fiilnya ya, fa'alqa. Kita i'rab dulu.
Alqa di sini adalah fiil madi. Fiil madi mabni alal fathil muqaddar. Di sini fiil madi dia dimabnikan di atas fathah yang dikira-kirakan. La mahalla lahu minal i'rab. Tidak ada mahal i'rab bagi fiil madi. Musa di sini sebagai fa'ilnya, maka dia fa'ilun marfu alamatu rafihi dhammah muqaddarah. Ya, Musa marfu alamatu rafihi dhammah muqaddarah. Dia dengan tanda dhammah yang dikira-kirakan. Kalau ditanya kenapa dengan dhammah muqaddarah? Ya, kita jelaskan boleh. Mana amin zuhuriha at ta'adzur. Ya, terhalang nampaknya dhammah tersebut karena sebab adanya uzur, ta'adzur. Uzurnya kenapa ya? Karena harokat huruf akhir dari kata Musa itu berupa huruf illah, seperti itu. Begitu pula asahu. Asa ini sebagai maf'ulun bih. Maka maf'ulun bih mansub. Alamatun nasbihi apa di sini? Fathah. Mana fathahnya enggak nampak? Maka kita katakan wa alamatun nasbihi al fathah al muqaddarah. Fathah yang dikira-kirakan. Kalau ditanya kenapa fathah dikira-kirakan, ya, mana amin zuhuriha, terhalang nampaknya fathah tersebut dengan sebab lit ta'adzur, karena adanya uzur. Ya tadi sama, karena kata aso tongkat itu huruf akhirnya adalah huruf illah. Wa huwa mudhof. Aso di sini sebagai mudhof, hu dhamirun muttasilun mabni ala dhammi fi mahalli jarri mudhofun ilaih. Hu-nya sebagai mudhofun ilaih. Berikutnya, yujarrul ismul mufradu bil fathati niyabatan anil kasrati idza kana ghairu munsharifin. Ya, isim mufrad itu dijer dengan harokat fathah sebagai pengganti kasroh apabila isim mufradnya itu berupa isim ghairu munsharif, ya, isim yang tidak bisa ditanwin. Kita sudah sempat singgung kemarin di pembahasan i'rab jar bahwa ada beberapa isim yang dia tidak bisa dikasih tanwin atau istilahnya isim ghairu munsharif. Isim ghairu munsharif bila majrur tanda jarnya dengan fathah bukan dengan kasroh. Walahu mawadi'u dzakarnaha fi akhiril kitabi. Dan isim ghairu munsharif itu ada pada beberapa tempat yang telah kita sebutkan tempat-tempat tersebut pada akhir kitab ini. Jadi di sini seperti yang saya sampaikan di pembahasan i'rab jar, kalau masih ingat teman-teman, bahwa penulis di sini tidak akan menyampaikan tentang isim ghairu munsharif di awal kitab, tapi diakhirkan di bagian akhir kitab supaya memudahkan bagi para pemula yang hendak mempelajari ilmu nahwu. Minha, tapi di sini penulis akan menyebutkan di antaranya, ya, di antara tempat-tempatnya isim ghairu munsharif itu adalah idza kana alaman a'jamiyan, apabila isim itu berupa isim alam a'jamiyan, isim alam yang bukan nama Arab, ya. Dia berupa nama tetapi bukan nama Arab. Contoh nahwu qaulihi ta'ala, contohnya adalah firman Allah Ta'ala wa auhayna ila Ibrahim. Perhatikan kata Ibrahim. Ibrahim harokat akhirnya fathah meskipun sebelumnya ada huruf jar ila. Kenapa? Karena Ibrahim ini merupakan isim ghairu munsharif, isim yang tidak bisa ditanwin. Kenapa bisa Ibrahim ini masuk ke dalam isim ghairu munsharif? Karena dia alaman, isim alam, ya, nama orang a'jamiyan yang bukan merupakan orang Arab. Jadi Ibrahim ini kan dia nama nabi. Tapi Nabi Ibrahim itu bukan orang Arab, bukan nama orang Arab. Jadi Ibrahim kita harokati fathah ketika dia majrur karena dia isim ghairu munsharif, ya. Ini tidak terbatas pada Ibrahim saja. Jadi semua nama yang dia bukan nama orang Arab itu majrurnya, ya, tanda jarnya itu menggunakan fathah. Contoh yang lainnya itu adalah Adam. Adam itu bukan nama orang Arab. Kemudian contoh lainnya adalah Isa, Musa, itu bukan nama orang Arab. Isa, Musa meskipun nama nabi tapi bukan nama orang Arab. Zakaria, Ilyasa, Sulaiman, banyak sekali, ya. Banyak sekali. Baik. Au kana alaman limu'annatsin, atau dia berupa isim alam, nama orang
Limu'annatsin untuk perempuan. Nah, nama orang perempuan itu juga tidak bisa ditanwin, dan sudah sempat saya singgung di video yang sebelumnya. Contohnya istri Nabi, ya, contohnya istri Nabi Aisyah, Khadijah, dan seterusnya. Nahwu sebagai contoh di sini, inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan, ya. Perhatikan, Bakkah. Bakkah ini isim alam, tapi dia isim alam untuk muannas, perempuan. Mana tanda perempuannya? Ada tak marbutoh di akhirnya. Maka karena ini isim alam dan dia muannas, maka kita tidak boleh ketika jar kita kasih tanda jarnya menggunakan kasroh, itu merupakan suatu kesalahan. Demikian pembahasan yang dapat kami sampaikan untuk video kali ini. Tersisa masih jamak taksir dan beberapa turunannya lagi. Insya Allah kita akan sampaikan di video kami yang berikutnya. Biiznillahi ta'ala, segala kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala khilaf dan kesalahan pasti datangnya dari diri kami pribadi. Kami juga mengucapkan, ya, marhaban ya Ramadan. Selamat datang ya Ramadan, dan selamat menjalankan ibadah puasa bagi teman-teman sekalian, ya, bagi saudara muslim dan muslimah di seluruh dunia ini. Dan kita juga memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengangkat penderitaan saudara-saudara kita yang ada di Gaza, Palestina. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan keamanan dan juga keimanan yang kuat bagi saudara-saudara kita di sana dalam menjalani bulan suci Ramadan ini yang mulia ini. Baik, barakallahu fiik. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.